Shalom Bapak Ibu Saudara-saudari sekalian yang dikasihi Tuhan. Selamat hari Minggu, jumpa lagi dengan saya Aing dalam Karismata News. Tetaplah terhubung bersama dengan kami dengan mengikuti medsos kami yang ada di Facebook, YouTube, dan Instagram. Bagi Bapak Ibu Saudara-saudari sekalian yang ingin memberikan persembahan, baik itu persembahan, perpuluhan, maupun kontribusi bagi pembangunan rumah Tuhan, bisa transfer ke nomor rekening yang ada di bawah ini dengan mencantumkan keterangan yang lengkap. Kami terus menghimbau untuk Bapak, Ibu, Saudara-saudari sekalian untuk tetap mengikuti arahan pemerintah dalam hal menjaga jarak, menjaga kebersihan diri, serta tetap menggunakan masker ketika berpergian. Tetap doakan supaya negara kita cepat pulih dari wabah COVID-19. Akhirnya Bapak, Ibu, Saudara-saudari sekalian, mari kita siapkan hati kita untuk beribadah kepada Tuhan. Selamat beribadah, Tuhan Yesus memberkati. Shalom. Shalom Bapak Ibu dikasih Tuhan, bagaimana kabarnya pada minggu kali ini? Kami percaya bahwa semuanya di dalam hadirat Tuhan. Dimanapun Bapak Ibu saudara semua saat ini berada, di rumah masing-masing, di tempat dimanapun Bapak Ibu menyaksikan tayangan ibadah ini, kita percaya bahwa hadirat Tuhan akan memenuhi setiap kehidupan kita. Bapak Ibu dikasih Tuhan, mari dengan penuh ucapan syukur, dengan penuh pengaguman kita kepada Tuhan, kita akan datang kepada Tuhan, kita akan tinggikan nama Tuhan, kita akan masyurkan setiap kemasyuran Tuhan. Setiap hormat pujian hanya bagi kemuliaan nama Tuhan. Haleluya, haleluya. Hari ini Tuhan, kami berdoa, biarlah awan kemuliaan-Mu turun atas setiap kehidupan kami semua, Tuhan. Memenuhi setiap hidup kami, memenuhi setiap hati kami. Haleluya. Kami rindukan hadirat-Mu, ya Tuhan. Ku rindukan hadirat-Mu, memenuhi hatiku. Rohku sujud menyembah-Mu. Sekali lagi katakan bahwa ya Tuhan. Dia
biarlah awan kemuliaan-Mu turunlah memenuhi bait suci-Mu, curahkanlah Roh Kudus-Mu memenuhi hatiku. Rohku sujud menyembah-Mu, Rohku sujud menyembah-Mu. Kami percaya bahwa Engkau Allah yang dahsyat di tempat ini Tuhan. Engkau Allah yang luar biasa di tempat ini Tuhan. Engkau Allah yang luar biasa di tempat ini. Biarlah awan kemuliaan Tuhan memenuhi setiap hati kami. Biarlah awan kemuliaan Tuhan memenuhi hidup kami. Haleluya, 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 haleluya. Kami percaya bahwa kuasa Allah tidak pernah terbatas ruang dan waktu. Saat ini Tuhan, dimanapun kami berada, kami berdoa, biarlah awan kemuliaan Tuhan, biarlah awan kemuliaan Tuhan turun atas hidup kami, memenuhi hati kami, menjamah setiap hidup kami. Haleluya, haleluya, haleluya. Yes, haleluya, haleluya. Penuh, 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 penuh dengan urapan Tuhan. Penuh, penuh, penuh. Haleluya, haleluya, haleluya. Yesus, haleluya, 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 haleluya. Penuh, 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 penuh. Haleluya, Yesus. Mari kita sembah Dia, mari kita puji nama Dia, kita sembah nama Yesus. Haleluya, 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 haleluya. Oh, haleluya, Yesus. Haleluya, haleluya, Engkau yang ajaib Tuhan. Haleluya, haleluya, haleluya. Yes, 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 yes. Haleluya, 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 haleluya. Biar awan kemuliaan-Mu turunlah memenuhi bait suci-Mu, curahkanlah Roh Kudus-Mu memenuhi hatiku. Biar awan kemuliaan-Mu turunlah memenuhi bait suci-Mu, curahkanlah Roh Kudus-Mu memenuhi hatiku. Rohku sujud menyembah-Mu, Rohku sujud menyembah-Mu. Haleluya, 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 haleluya. Sebab sesungguhnya Engkaulah Allah yang maha kuasa. Engkaulah Allah di atas segala Allah, Allah pengendali alam semesta, Allah yang menjadikan segala sesuatu di dalam setiap kehidupan kami. Kami bersujud di hadapan-Mu Tuhan, dengan segala kerendahan hati kami di hadapan kekudusan-Mu yang mulia. Biarlah setiap awan kemuliaan-Mu memenuhi
setiap hati kami saat ini, sehingga kami diubahkan menjadi manusia baru di hadapan Tuhan, sehingga kami dipulihkan, sehingga kami dibebaskan pagi ini Tuhan. Kami berdoa untuk setiap ibadah kami hari ini. Kami berdoa di dalam nama Tuhan Yesus, di dalam nama Tuhan Yesus, pengurapan yang daripada Tuhan turun atas kami, sehingga setiap kami semua yang ada di tempat ini, maupun setiap kami semua yang melihat tayangan ini, semuanya diurapi Tuhan, dijamah oleh Tuhan, sehingga kesembuhan terjadi, pemulihan terjadi, dan hidup kami diubahkan oleh kebenaran firman. Kami berdoa untuk ibadah kami pagi ini Tuhan, biar ketika kami datang ke dalam hadirat Tuhan, sesuatu yang ajaib terjadi. Engkau penuhkan hati kami dengan sukacita yang daripada Roh Kudus. Terpujilah namamu Tuhan. Mau kami berdoa ibadah kami di dalam nama Tuhan Yesus. Kami serahkan ibadah kami pagi ini di dalam nama Tuhan Yesus. Kami bersyukur dan kami berdoa hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Haleluya. Katakan amin. Haleluya. Bapak yang dikasihi Tuhan, seberapa besar pagi ini yang merasa hatinya penuh dengan sukacita yang daripada Tuhan. Amin. Hari ini, pagi ini, kita akan berdoa. Kita akan meminta supaya Tuhan penuhkan hati kami. Dalamnya hatiku, jadikanlah selalu senang terus dan berlimpah dengan sukacita. Yesus, berikanlah padaku sukacita, oh sukacita. Sekali lagi dalamnya hatiku jadikanlah selalu senang terus. Oh haleluya. Yesus, berikanlah padaku sukacita, oh sukacita. Semuanya siap, 1, 2, 3. Haleluya. Haleluya, haleluya, ya gila. Haleluya, 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 amin, amin. Kita akan bersorak-sorak bagi nama Tuhan. Kita akan berdoa, ya penuh hadirat Tuhan. 1, 2. Hatiku jadikanlah, amin, selalu senang terus. Katakan doa, ya Yesus, Yesus, berikanlah padaku sukacita, oh sukacita. Katakan haleluya, 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 ya gila. Haleluya, 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 amin, amin. Haleluya, 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 ya gila. Haleluya, 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 amin, amin. Haleluya, ku menyanyi tentang Dia. Haleluya, yes. Hidup tanpanya. Katakan bahwa kita sekarang ciptaan baru di dalam Tuhan. Sekarang ku adalah ciptaan baru dan hidup dalam keselamatannya. Ku puji Tuhan. Sekali lagi katakan bahwa haleluya, 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 yes. Tentang Dia, haleluya, amin. Haleluya, tak dapat hidup tanpa Dia. Mari sama katakan sekarang ku adalah ciptaan baru dan ku hidup dalam keselamatannya. Hatiku yang mengaku puji Tuhan. Sama-sama katakan haleluya, 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 haleluya.
bahwa kami menjadi ciptaan baru di dalam Tuhan. Kami menjadi ciptaan yang baru, hingga kami tidak bisa hidup di luar Engkau. Terima kasih untuk setiap penebusan yang telah diberikan kepada kami. Haleluya Tuhan. Yesus, terima kasih untuk setiap kasih setiamu Tuhan. Haleluya. Tercurah Tuhan. Oh Yesus, bersujud kepadamu. Oh Yesusku, katakan Engkau ku sembah. seumur hidup.
ku mau menyembahmu. Mari kita akan berdoa. Bapa kami dalam surga, kami bersyukur kepada Tuhan untuk kembali kami mendapatkan kesempatan untuk kami mendengarkan firman Tuhan. Walaupun dengan cara jarak jauh, dengan cara ibadah online, tetapi kami percaya kuasa firman Tuhan tidak pernah berubah, tidak akan tergoyahkan dan tidak akan terbatasi dengan ruang dan waktu. Firman-Mu akan berbicara kepada kami semua, kepada sidang jemaat, kepada semua orang yang menyaksikan dan mendengarkan firman Tuhan ini. Kami mohon berkat Tuhan untuk firman-Mu. Dalam nama Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Shalom Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan. Sidang jemaat yang saat ini sedang ada di rumah menyaksikan dan mengikuti acara ibadah online gereja kita. Saya menyapa saudara, shalom. Tuhan memberkati saudara sekalian, haleluya. Hari ini saya akan menyampaikan firman Tuhan dengan tema Gereja Oikos. Saudara-saudara, kalau kita melihat kondisi dunia saat-saat ini, keuskupan dan gereja di seluruh dunia ramai-ramai membatalkan acara-acara keagamaannya. Hal-hal yang bersifat rutinitas di gereja-gereja di seluruh muka bumi itu ditiadakan. Lalu sinagog di Amerika Serikat dan di Eropa ditutup. Lalu ada festival Purim bagi umat Yahudi yang biasanya berlangsung ramai dan meriah, layaknya seperti karnaval, tetapi kali ini hanya berlangsung dan dirayakan seperti setengah hati. Lalu perayaan Holi umat Hindu di India ditiadakan. Lalu Basilika Santo Petrus ditutup sepenuhnya untuk yang beribadah maupun yang berziarah. Gereja-gereja besar di seluruh dunia, contohnya seperti gereja Santo Stefanus di Vienna, mengurangi akses jemaat secara drastis. Kita melihat beberapa waktu yang lalu, Paus Fransiskus akhirnya memberikan pemberkatan Paskah di depan lapangan Basilika Santo Petrus yang kosong melompong. Dalam beberapa kasus, agama mempercepat penyebaran virus, contohnya di Korea Selatan. Sikap sebuah sekte Kristen yang tetap ngotot menggelar acara ibadah, tetapi itu yang menjadi pemicu bagi penyebaran COVID-19 di Korea Selatan. Dan di beberapa belahan dunia. Hal serupa juga terjadi di kota suci Qom di Iran. Terjadi penyebaran virus yang luar biasa masif. Tempat berkunjung, tempat-tempat orang beribadah mulai ditutup. Tempat orang berziarah ditutup. Contohnya juga Ka'bah, tempat sembayang. Ditutup dan ini berdampak kepada hal-hal yang lainnya. Masjid, tempat-tempat ibadah, pura, gereja, semuanya ditutup. Setiap kumpulan orang-orang yang berkumpul banyak, dalam jumlah banyak, dilarang di mana-mana. Lalu sekarang ada istilah karyawan dirumahkan. Abdi negara sosial, abdi negara sipil, kerja di rumah. ANS kerja di rumah, kerja dari rumah. Semua keluarga harus di rumah, aktivitas di rumah saja. Belajar, kerja, rapat di rumah. Atau mungkin dengan cara online, atau mungkin pertemuan memakai cara Zoom. Gereja dirumahkan. Ini menjadi isu sentral di seluruh dunia. Gereja dirumahkan. Bukan saja karyawan, tetapi juga gereja dirumahkan. Gereja harus kembali ibadahnya di rumah masing-masing. Berarti saudara-saudara ini kembali kepada gereja mula-mula. Di dalam istilah gereja mula-mula ada istilah oikos, saudara-saudara. Saat itu saya mengambil tema gereja oikos. Apa itu gereja oikos? Gereja oikos adalah gereja yang kembali ke rumah. Gereja yang kembali
kepada keluarga masing-masing. Gereja yang ibadahnya di rumah dan dilakukan oleh keluarga-keluarga. Di mana-mana sekarang dilaksanakan gereja oikos. Ada ibadah-ibadah online di mana-mana, itu adalah gereja oikos atau gereja rumah atau gereja keluarga. Gereja yang melakukan ibadah keluarga per keluarga di rumah mereka masing-masing. Saudara-saudara, firman Tuhan mengatakan demikian. Salam kepadamu dari jemaat-jemaat di Asia Kecil. Aquila, Priscilla dan jemaat di rumah mereka. Saudara-saudara, ada perkataan demikian di rumah, di jemaat rumah, di jemaat masing-masing. Saudara-saudara, Rasul Paulus memberikan salam, menyampaikan salam kepada jemaat. Jemaat yang di mana? Jemaat di rumah, saudara-saudara. Dan kebetulan ada dua tokoh yang luar biasa, tokoh yang sangat dikenal yaitu Aquila dan Priscilla. Dua orang ini adalah tokoh dari gereja rumah, gereja oikos, saudara-saudara, pada masa itu. Dan firman Tuhan mengatakan demikian. Dan setiap hari mereka menjalankan pengajaran mereka di bait Allah dan di rumah-rumah orang dan memberitakan Injil tentang Yesus yang adalah Mesias. Saudara-saudara, kalau kembali mengacu kepada sejarah gereja, mula gereja purba, gereja awal, bahwa jemaat itu ibadahnya di rumah masing-masing. Berkumpul di rumah, dari rumah ke rumah. Dan mereka mendengarkan pengajaran. Mereka hidup layaknya seperti keluarga di dalam Tuhan, saling mengasihi, menghormati, menghargai. Ada kuasa Allah dinyatakan dan mereka bersatu hati. Dan mereka disebut sebagai jemaat-jemaat rumah atau jemaat oikos. Di situ ada penginjilan, di situ ada kesaksian. Di situ ada hal-hal yang hebat, hal-hal yang luar biasa, saudara-saudara. Dan saudara harus tahu bahwa Tuhan hadir di dalam gereja oikos. Karena Tuhan mengatakan demikian, sebab di mana 2 atau 3 orang berkumpul dalam namaku, di situ aku ada dan di tengah-tengah mereka. Jadi ketika 2 atau 3 orang berkumpul, di situ Tuhan ada, di situ Tuhan hadir di tengah-tengah mereka. Pagi ini saya menyampaikan beberapa kebenaran tentang gereja oikos. Yang pertama, gereja oikos lahir oleh karena Tuhan. Bukan oleh karena tangan manusia, bukan oleh karena kekuatan manusia. Tetapi gereja oikos itu dibangun ada karena Tuhan. Ini diawali dengan hari Pentakosta dan khotbahnya Petrus yang begitu luar biasa. Firman Tuhan mengatakan tidak lama lagi kamu akan dibaptis dengan Roh Kudus. Mereka semua bertekun dengan sehati dalam doa bersama-sama. Dan orang-orang yang menerima perkataan itu memberi diri dibaptis dan pada hari itu jumlah mereka bertambah kira-kira 3.000 orang lebih. Bayangkan Bapak Ibu Saudara sekalian bahwa jumlah murid Tuhan yang tadinya 120 menjadi 3.000 orang. Wow, hal yang luar biasa, pertumbuhan gereja yang luar biasa. Saudara-saudara, oleh karena Pentakosta, oleh karena pencurahan Roh Kudus, ketika Roh Kudus dicurahkan, ketika Roh Kudus dicatatkan kepada semua orang, maka Petrus yang tadinya orang yang lemah, orang yang gagal, orang yang telah menyangkal Yesus, dia bangkit karena pengurapan Roh Kudus, karena kuasa Allah dicurahkan, dan ketika dia berkhotbah, maka 3.000 orang bertobat. Itu adalah kelahiran dari gereja, tetapi diawali dari gereja oikos. Yang berikutnya, gereja oikos digerakkan oleh api Roh Kudus. Tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu dan kamu akan menjadi saksiku. Isu sentral, tema sentral dari kitab Kisah Para Rasul adalah kuasa dan saksi. Ketika Roh Kudus dicurahkan kepada jemaat, maka mereka mendapatkan kuasa. Mereka mendapatkan kuasa otoritas dari Tuhan. Ada kata dunamis, ada kata ledakan di situ. Ada hal-hal yang luar biasa, ada ledakan kerohanian, ada ledakan jumlah jemaat, dan ada kuasa Tuhan yang meledak-ledak, yang berapi-api. Lalu mereka menjadi saksi Tuhan karena pengurapan Roh Kudus, karena curahan Roh Kudus, karena urapan Tuhan yang luar biasa atas jemaat yang tadinya mereka adalah orang yang biasa.
bukan orang yang luar biasa. Termasuk murid-murid Tuhan, orang yang biasa. Mereka adalah nelayan, mereka adalah orang-orang yang pernah gagal. Contohnya Petrus pernah gagal, murid-muridnya juga pernah gagal. Beberapa murid Tuhan gagal, tetapi ketika Roh Kudus dicurahkan, ketika jemaat rumah mulai diadakan, disitulah kegerakan api Roh Kudus bekerja di dalam jemaat mula-mula. Jadi kuasa untuk menjadi saksi. Dan ini relevan saudara-saudara dengan masa saat ini. Kita baru saja melaksanakan Jumat Agung, lalu Paskah, lalu ini adalah satu rangkaian dari penampakan Yesus 40 hari kepada semua orang. Dan kita nanti akan menyaksikan bagaimana kita memperingati kenaikan Yesus ke surga. Setelah kenaikan Yesus ke surga, maka kita akan doa Pentakosta. Kita minta pencurahan Roh Kudus ketika jemaat ada di rumah. Ketika Bapak Ibu Saudara sedang beribadah di rumah, saudara bersatu hati dalam Tuhan. Saudara bersatu hati mencari curahan Roh Kudus. Maka ketika Roh Kudus dicurahkan, maka kuasa Allah dinyatakan kepada jemaat mula-mula dan juga kepada saudara yang saat ini menyaksikan acara ini. Doa Pentakosta itu memberikan dorongan semangat kepada kita. Pada konteks saat ini ketika Bapak Ibu Saudara sidang jemaat beribadah di rumah dengan keluarga, mungkin dengan beberapa keluarga. Tetapi saudara-saudara, kita harus punya kerinduan untuk minta baptisan Roh Kudus. Karena gerakan Roh Kudus itu adalah memberikan suatu ledakan gereja oikos pada zamannya. Dan itu menggenapi apa yang firman Tuhan katakan dalam nubuatan. Dan itu kembali dinyatakan, diteguhkan di dalam Kisah Rasul pasal yang ke-2 ayat yang ke-17 yang berbunyi demikian. Akan terjadi pada hari-hari terakhir, demikianlah firman Allah, bahwa aku akan mencurahkan rohku ke atas semua manusia. Di hari-hari terakhir, di hari-hari terakhir ini, kalau kita melihat tanda-tanda yang ada sekarang ini, kita melihat tanda-tanda ini merupakan hari-hari terakhir. Hari-hari terakhir bagaimana akan dinyatakan kuasa dan kemuliaan Tuhan. Kita sedang menantikan penantian Tuhan datang kali yang kedua. Tetapi saudara yang dikasih oleh Tuhan, Tuhan pernah bernubuat, Tuhan pernah berkata kepada kita bahwa di hari-hari terakhir ini, maka Tuhan akan mencurahkan rohnya kepada kita semua. Tuhan akan menyatakan kuasa kemuliaannya kepada semua orang, tidak kepada satu agama, kepada satu bangsa yang lain tidak, tetapi kepada semua yang namanya manusia. Tuhan akan mencurahkan roh. Roh Kudus dicurahkan bukan kepada orang Kristen, tetapi kepada semua orang yang mengasihi Tuhan, kepada semua orang yang mencari Tuhan. Dan ini sangat relevan saudara-saudara, karena firman Tuhan mengatakan hari-hari terakhir. Kita melihat tanda-tanda dan menuju kepada hari terakhir. Dan Tuhan menjanjikan akan mencurahkan rohnya kepada semua orang. Karena awalnya gereja oikos itu digerakkan oleh api roh. Dan kita kembali pada masa sekarang. Ketika kita berada di rumah kita masing-masing. Semua, bukan saja Bapak Ibu Saudara, tetapi semua suku, bangsa dan bahasa, semua di muka bumi, mereka mencari Tuhan, mereka ibadah di rumah masing-masing. Dengan cara apapun, dengan metode, dengan teknik apapun, mereka beribadah di rumah masing-masing. Tetapi satu hal yang harus menjadi kerinduan bagi kita merindukan curahan Roh Kudus agar kita menjadi orang yang bersaksi dengan sangat efektif. Yang ketiga, gereja oikos harus berkarakter. Jemaat mula-mula adalah jemaat-jemaat yang punya karakternya, punya kasih, bersatu dengan semangat militanisme. Saudara-saudara, bayangkan Yohanes dan Petrus yang adalah nelayan biasa, tetapi dia bisa menghadapi mahkamah agama. Mereka ditangkap, lalu mereka diadili dengan hikmat Tuhan, dengan hikmat Roh Kudus. Maka mereka bisa menjawab pertanyaan-pertanyaan yang mendakwa mereka. Dan mereka tidak bisa mendapatkan kesalahan dari dua rasul ini. Yohanes dan Petrus akhirnya dilepaskan karena tidak ada hal yang bisa mendakwa mereka. Luar biasa saudara-saudara. Karakter orang yang luar biasa yang diurapi Roh Kudus. Walaupun orang yang sederhana sekalipun, tapi bisa dipakai oleh Tuhan.
ketika jemaat dengan api yang menyala-nyala, mereka berdoa untuk 2 orang rasul itu karena mereka ditangkap. Ketika mereka berdoa, akhirnya pintu diketuk. Ketika pintu diketuk dan dibuka, rupanya para rasul itu sudah ada di depan rumah-rumah mereka. Karena jemaat Oikos sedang berdoa kepada Tuhan untuk 2 orang rasul yang sedang ditangkap, yang sedang diadili. Tetapi karena kuasa doanya naik di hadapan Tuhan. Lalu Tuhan melepaskan, membebaskan 2 rasulnya itu. Dan ketika mereka melihat rasulnya, pemimpinnya dibebaskan, mereka sangat bergembira, mereka sangat bersuka cita, malahan mereka tidak takut, mereka katakan, Tuhan berikan kepada kami keberanian untuk memberitakan firman, Tuhan berikan keberanian kepada kami untuk bersaksi tentang nama Tuhan. Mereka bukannya takut, jemaat Oikos bukannya takut karena ada api Roh Kudus, mereka punya karakter yang luar biasa, mereka sangat militan, mereka sangat bersemangat, lalu mereka katakan, Tuhan berikan keberanian kepada kami untuk kami melayani Tuhan, untuk kami bersaksi, untuk kami memberitakan firman Tuhan. Saudara-saudara, kita mendapatkan orang yang sangat militan yang bernama Stefanus. Dan dia harus mati syahid, dirajam. Tetapi mati syahidnya, dirajamnya Stefanus melahirkan seorang pemimpin yang besar yang bernama Saulus. Karena ketika dirajamnya Stefanus, maka ada seorang anak muda yang bernama Saulus dan akhirnya menjadi seorang rasul yang hebat, yang luar biasa, yaitu Rasul Paulus. Yang dipakai oleh Tuhan, itu lahir dari martir-martir gereja Oikos. Saudara, betapa kita harus memahami karakter dari gereja Oikos. Agar kita betul-betul pada zaman sekarang ini, kita mau kembali kepada karakter jemaat mula-mula. Yang keempat, saudara-saudara, diaspora dan multiplikasi. Saudara-saudara, gereja Oikos menjadi gereja diaspora, menjadi gereja yang mendunia. Karena apa? Kitab Kisah Rasul mencatat 30 tahun pertama sejarah gereja, yaitu berbicara tentang gereja Oikos, menjadi gereja yang seperti layaknya sekarang ini. Dan kita mendapatkan seorang pemimpin, penulis yang hebat, sejarawan yang hebat yang bernama Lukas. Dia mengkaji penginjilan dan diaspora dari jemaat mula-mula. Di situ dicatat, saudara-saudara. Alkitab mencatat, dan pada zaman itu tercatat bahwa dari Yerusalem sampai ke Roma, itu menggenapi amanat agung Tuhan Yesus. Mereka menyebutkan ada 32 negara, ada 54 kota, ada 9 pulau di Laut Tengah dan menyebutkan 95 orang. Jemaat rumah sudah menjadi jemaat yang permanen, malahan menjadi jemaat gereja yang mendunia. Tokoh-tokoh gereja Oikos itu contohnya Priscilla dan Aquila, karena disebutkan bahwa mereka adalah pemimpin-pemimpin gereja rumah, pemimpin-pemimpin gereja Oikos. Tetapi oleh karena penganiayaan jemaat, gereja Oikos menjadi diaspora, menjadi menyebar ke seluruh muka bumi. Dan itu menggenapi dari amanat agung Tuhan Yesus Kristus. Dan sampai sekarang, bayangkan Bapak Ibu Saudara, gereja Oikos sudah mendunia. Yang berikutnya adalah gereja Oikos harus memiliki karakter. Kalau berbicara mengenai karakter, kita sebagai anak Tuhan, walaupun kita sedang beribadah di rumah kita masing-masing, kita harus punya karakter sama seperti jemaat Oikos. Saya mencatat beberapa karakter yang luar biasa. Yaitu perbandingannya antara Kisah Rasul pasal 2 dengan pasal yang keempat. Kisah Rasul pasal 2, pasal 1 sampai 47, Kisah Rasul pasal 4, ayat 32 dan seterusnya. Ada beberapa karakter yang luar biasa. Mengapa saya katakan demikian, saudara-saudara? Karena saudara sebagai jemaat Tuhan yang sekarang dirumahkan, dan sama dengan 2000 tahun yang lalu ketika jemaat mula-mula mereka ibadah di rumah, mereka memiliki karakter. Dan karakter yang tercatat di Alkitab itu harus menjadi teladan bagi kita. Saya mencatat beberapa hal. Pertama, selalu berkumpul di rumah. Firman Tuhan mengatakan mereka selalu berkumpul di rumah. Bapak Ibu Saudara sekalian yang sekarang berkumpul di rumah, mendengarkan ibadah, mengikuti ibadah ini, saudara sedang berkumpul di rumah. Tetapi bukan sekedar kumpul di rumah. Saudara melakukan banyak hal ketika saudara dirumahkan.
maka saudara harus punya kegiatan-kegiatan. Saudara harus mempunyai pembaharuan, saudara harus punya pemulihan, saudara harus diubahkan, saudara. Harus ada pertobatan secara pribadi. Hal-hal yang tidak baik, hal yang buruk kita tinggalkan. Lalu kita kembali kepada gaya ibadah jemaat mula-mula. Mereka berkumpul di rumah. Lalu mereka bersekutu dan berdoa. Saudara sebagai keluarga, sebagai suami, istri, anak, orang tua dan sebagainya. Saudara berkumpul di rumah, lalu bersekutu dan berdoa. Lalu mereka orang yang tulus hati, sehati, sepikir, ada mujizat dan tanda-tanda. Lalu ada kebersamaan saudara-saudara. Ada kebersamaan. Bayangkan Bapak Ibu Saudara sekalian, sekarang di mana-mana orang apa? Mencari apa? Mencari bantuan. Tapi orang yang digerakkan oleh belas kasihan, mereka memberikan banyak sembako, bantuan baik finansial maupun sembako atau makanan, minuman dan sebagainya. Di mana-mana itu sedang mendunia. Bukan di Indonesia saja, tapi di seluruh dunia. Ada makanan, ada minuman, ada apa saja di pinggir-pinggir jalan agar diambil oleh orang yang membutuhkan. Dan orang yang menaruh itu adalah orang yang punya belas kasihan untuk diberikan kepada siapa saja yang memerlukannya. Ada kebersamaan. Karakter dari jemaat mula-mula yaitu saling memberi, menjual barang untuk kebersamaan. Itu terjadi sekarang. Saling membantu, saling menopang. Itu terjadi saudara-saudara. Ada kebersamaan. Lalu mereka bertekun. Bertekun dalam apa? Dalam pengajaran. Mari kita akan tinggalkan kebiasaan-kebiasaan yang membuang waktu. Mari kita akan bertekun dalam pengajaran. Lalu karena percaya kepada Tuhan mereka dibaptis. Lalu mereka bergembira. Lalu mereka disukai semua orang. Karena mereka disukai semua orang, mereka bersaksi. Dan tambahlah jiwa-jiwa itu datang di dalam gereja Oikos. Saudara-saudara, saya berharap ini menjadi karakter dari kita sekalian. Saya dan saudara yang sekarang ada ibadah di dalam rumah saudara masing-masing. Mari kita memiliki karakter dari gereja Oikos, gereja mula-mula. Mereka adalah sama dengan kita sebagai anak-anak Tuhan. Mari kita akan selalu berkumpul di rumah. Mari kita aplikasikan firman Tuhan yang kita dengar. Kepada siapa? Kepada suami, istri, anak, orang tua kita. Mari kita terapkan, kita nyatakan firman yang kita dapatkan. Lalu kita mau belajar untuk tulus hati. Sehati, sepikir, tidak ada pertengkaran, tidak ada perselisihan. Mari kita akan dapatkan dan miliki buah-buah dari karakter jemaat mula-mula itu saudara-saudara. Sekarang sementara saudara berada di rumah masing-masing, mari hari ini dan seterusnya miliki karakter dari jemaat mula-mula atau jemaat Oikos yang terdapat dalam Kisah Rasul pasal yang kedua. Saya yakin dan percaya dengan kekuatan Roh Kudus. Karena di akhir-akhir ini nanti kita akan mencari Tuhan, mencari jamahan, kepenuhan Roh Kudus. Dan saudara disegarkan jiwa saudara. Saudara lebih semangat untuk bersaksi, untuk mengubah karakter hidup saudara menjadi karakter yang luar biasa. Yang diberkati Tuhan, yang diurapi Tuhan, yang dipakai Tuhan. Dan saudara akan menjadi saksi. Sesuatu hal yang luar biasa yang selalu saya suka adalah mereka disukai oleh semua orang. Ketika kita disukai oleh semua orang. Ketika saudara yang ibadah di rumah disukai oleh tetangga. Oleh sanak famili, oleh orang lain. Saudara disukai karena apa? Karakter saudara yang hebat luar biasa. Lalu orang-orang mulai bergabung. Boleh gak saya ikut ibadah online dengan keluarga ini? Pasti saudara akan mengatakan silahkan. Saudara akan memenangkan banyak jiwa di sekitar rumah saudara. Di sekitar komplek perumahan saudara. Dimanapun saudara berada. Ketika saudara disukai semua orang. Orang lain senang dengan bergaul, dengan saudara, dengan keluarga. Mereka senang, diberkati dengan gaya hidup saudara. Dan mereka bergabung dengan saudara. Saudara gak perlu berbicara ini, itu dan sebagainya. Gaya hidup saudara berbicara tentang kesaksian yang luar biasa. Mari kita miliki saudara-saudara. Karakter dari jemaat Oikos. Yaitu jemaat mula-mula. Ini adalah firman Tuhan yang luar biasa. Untuk konteks sekarang ini sangat relevan saudara-saudara. Sementara kita menjadi jemaat Oikos, mari kita bertumbuh bersama-sama. Kita meminta agar Tuhan mengubahkan gaya hidup kita menjadi gaya jemaat Oikos mula-mula. Haleluya. Puji Tuhan. Tuhan berkati kita sekalian.
Saudara-saudara, kita akan mengadakan perjamuan kudus. Mari kita akan naikkan pujian bahwa karena salibmu ku hidup, karena salibmu ku hidup. Haleluya, haleluya. Haleluya. Saudara, mari kita akan renungkan firman Tuhan. Kita merenungkan firman yang telah kita dengar bersama-sama. Tuhan, saya mau bertumbuh di dalam Tuhan. Sementara kami beribadah di rumah kami masing-masing, sementara jemaat beribadah di rumah dengan keluarga masing-masing, kami rindu memiliki karakter seperti jemaat Oikos, yaitu jemaat rumah, jemaat keluarga. Haleluya. Darahmu menyucikan, pulihkan hatiku. Yesus, segalanya. Engkaulah sumber kekuatanku. Kuasamu sanggup menyembuhkan. Jiwaku pun berserah kepadamu, Yesus, Allah segalanya. Karena salibmu ku hidup, karena salibmu ku salibmu ku hidup, karena salibmu ku menang. Engkau yang berkuasa, sanggup untuk melakukan mujizatmu di hidup. Saudara, mari kita akan berdoa untuk kita mengambil bagian di dalam sakramen perjamuan kudus ini. Bapa kami dalam surga, kami sekalian bersama dengan sidang jemaat yang ada di rumah akan melaksanakan sakramen perjamuan kudus. Kami menghormati apa yang Tuhan perintahkan untuk kami lakukan. Tuhan mengatakan, lakukanlah itu sampai kedatangan Tuhan kali yang kedua. Kami menunggu, menanti kedatangan Tuhan, tetapi kami mau setia melakukan sakramen perjamuan kudus ini, Tuhan. Kami tahu bahwa roti adalah perlambang daripada tubuh Tuhan Yesus. Dan kami percaya bahwa anggur ini adalah perlambang daripada darah Yesus yang tercurah di atas kayu salib. Untuk pengampunan dosa, untuk keselamatan hidup kami, Tuhan. Tuhan akan memberkati unsur-unsur perjamuan kudus ini. Tuhan memberkati kami semua yang akan mengambil bagian dalam perjamuan kudus ini. Di dalam nama Yesus, curahan kuasa dan jamahan dan berkat Tuhan akan mengalir dan turun atas kami semua, dimanapun kami melakukannya. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Karena salibmu Tuhan, karena salibmu
salibmu ku hidup, karena salibmu ku menang. Engkau yang berkuasa, sanggup untuk melakukan mujizatmu, karena salibmu. Amin, haleluya, haleluya Tuhan, karena salibmu. Engkau yang berkuasa, sanggup melakukan mujizatmu. Haleluya, haleluya. Demikianlah firman Tuhan. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu telah aku terima dari Tuhan. Yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu ia diserahkan mengambil roti. Dan sesudah itu ia mengucap syukur atasnya. Ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Kita akan memakan roti ini dalam nama Yesus. Demikian juga ia mengambil cawan sesudah makan lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. Kita akan meminumnya dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya, haleluya. Haleluya Tuhan. Haleluya, terima kasih Tuhan. Saudara-saudara sidang jemaat yang dikasihi Tuhan. Mari kita akan mengangkat kedua belah tangan kita mengucap syukur kepada Tuhan. Untuk segala berkat anugerah yang Tuhan berikan kepada kita. Saudara dihargai, dihormati. Saudara diterima, saudara diampuni, saudara dikasih, saudara disayangi oleh karena anugerah dan kasih serta kesetiaan Tuhan. Terima kasih Tuhan, haleluya. Terima kasih Tuhan, haleluya, haleluya. Berikanlah segala pengucapan syukurmu kepada Dia yang mengasihi saudara, haleluya. Terima kasih Tuhan, haleluya. Engkau Allah yang sempurna, Engkau Allah yang baik, kasih-Mu, kesetiaan-Mu. Tuhan, kami tidak bisa membalas akan semua kebaikan-Mu selain mempersembahkan hidup kami kepada Tuhan. Bagi-Mu Tuhan, bagi-Mu Tuhan, bagi-Mu segala kemuliaan, bagi-Mu segala hormat dan kemuliaan, pujian dan penyembahan hanya bagi-Mu Tuhan. Haleluya, haleluya. Berikanlah pujian yang terbaik untuk Tuhan. Sembah, sembah Dia. Haleluya. Penuhi kami dengan Roh-Mu Tuhan. Haleluya.
sanggup untuk melakukan mujizat karena salibmu. Amin, haleluya. Hidup karena salibmu, Engkau berikan kemenangan kepada kami Tuhan. Sanggup untuk melakukan mujizat-Mu di hidupku. Beri kemuliaan bagi Tuhan. Haleluya, haleluya, haleluya Tuhan. Haleluya, haleluya. Haleluya Tuhan, haleluya. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Bapa, haleluya. Bapa kami dalam surga, di akhir ibadah online ini Tuhan kami bersyukur. Kami telah memuji dan menyembah Engkau. Kami telah menerima pesan firman Tuhan. Dan kami telah melakukan sakramen perjamuan kudus bersama dengan Tuhan, dengan seluruh sidang jemaat-Mu, dengan keluarga kami yang di rumah, dan di seluruh muka bumi. Mereka adalah anak-anak Tuhan, umat Tuhan, yang Tuhan sangat kasihi. Terima kasih Tuhan. Kami tahu bahwa Engkau adalah gembala kami yang baik. Engkau gembala yang sempurna, yang memelihara jiwa kami, yang menopang kami, yang menyegarkan jiwa kami. Engkau Tuhan yang sangat mengasihi kami. Mari Tuhan, inilah hidup kami. Kami persembahkan kepada Tuhan tubuh, jiwa, dan roh kami. Berkati kami Tuhan, berkati hidup kami, berkati keluarga kami. Kami percaya mujizat Tuhan masih berlangsung setiap hari untuk kami Tuhan. Diberkatilah kami dalam segala hal, dalam segala perkara. Kalau dunia, kalau keadaan mungkin membatasi gerak kami, membatasi keadaan kami, tetapi Allah kami tidak pernah terbatas di dalam nama Tuhan Yesus. Allah sangat berkuasa, Tuhan sangat berkuasa dari dulu, sekarang, untuk selama-lamanya. Dunia boleh berubah, keadaan boleh berubah, tetapi Yesus Kristus Tuhan kami tidak pernah berubah. Dari dulu, sekarang, dan untuk selama-lamanya. Engkau Allah yang hidup, Allah yang berkuasa, Allah yang sanggup melakukan segala perkara. Diberkatilah kami, sidang jemaat-Mu dalam segala hal, dalam segala perkara. Setiap pergumulan, setiap tantangan hidup, Tuhan akan mengambil bagian. Engkau akan menganggungnya, Engkau akan memberkati dan memberikan jalan keluar. Engkau akan memberkati kami semua Tuhan. Jaga kami, lingkupi kami, tutup bungkus kami dengan kuasa darah Tuhan Yesus. Dijauhkan kami dari bahaya celaka maut dan pencobaan. Dijauhkan kami dari wabah-wabah menular. Dijauhkan dari kelemahan sakit penyakit. Terima kasih Tuhan, kami dilingkupi oleh kasih dan kebaikan Tuhan. Dari sekarang dan untuk selama-lamanya. Terpujilah nama Tuhan, terpujilah nama-Mu Tuhan. Saudara-saudara yang dikasih oleh Tuhan, mari kita akan mengangkat tangan. Arahkanlah keyakinan pengharapan saudara kepada Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Dan Tuhan menghadapkan wajahnya saat ini kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Sebab itu saudaraku, sidang jemaat yang dikasih oleh Tuhan, terimalah berkat anugerah dari Allah Bapa yang ada di dalam surga. Serta cinta kasih sayangnya yang sudah dinyatakan dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Serta pimpinan, tuntunan, kekuatan, penghiruannya di dalam Roh Kudus menyertai saudara. Dari saat ini dan untuk selama-lamanya. Maranatha, sampai Tuhan datang kali yang kedua menjemput kita semua. Di dalam nama Yesus kami mengakhiri kebaktian kami. Haleluya, haleluya. Segala kemuliaan hanya bagi Tuhan. Segala hormat pujian hanya bagi Tuhan.
Tuhan memberkati saudara sekalian.